Logo yang terpilih bertema pohon hayat. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan logo Ibu Kota Negara Nusantara. Tepatnya pada 30 Mei 2023 kemarin. Logo yang dipilih melalui sayembara online ini adalah buah karya desainer Aulia Akbar. Logo ini bertemakan pohon hayat yang melambangkan kehidupan. Jokowi sih berharap dengan terpilihnya logo ini, IKN dapat menginspirasi untuk menjadi tempat kehidupan yang baru. Sebuah ruang yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya, apa sih urgensi pemindahan ibu kota negara? Apa benar Pulau Kalimantan paling ideal menjadi ibu kota negara yang baru? Yuk kita cari tahu. Rencana pemindahan ibu kota negara kian nyata. Bahkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara pun akan segera direvisi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja otorita IKN bisa lebih responsif sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Oh ya, terpilihnya ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur ini sudah melalui proses kajian yang cukup panjang ya. Mulai dari letak geografi yang strategis, tersedianya lahan yang luas, aman, dan bebas risiko bencana, sumber daya air, dan lingkungan bersih, sampai faktor resistensi keamanan dari gangguan potensi konflik sosial. Apalagi secara riwayat sejarah, Pulau Kalimantan juga tercatat sebagai mimpi besar sang proklamator, Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kabarnya, Pulau Kalimantan ini memang sudah diproyeksi jadi ibu kota negara di masa depan. Gagasan itu pernah disampaikan Soekarno sejak tahun 1960, lebih tepatnya di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kurang lebih dasar pertimbangannya juga sama, yaitu lokasi yang strategis karena berada di titik tengah NKRI, wilayah yang masih luas dan bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Jadi, rencana pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Cuma baru di era Pak Jokowi nih, baru mulai dikerjakan serius. Dari beberapa alasan yang beredar, memang kelayakan pemindahan ibu kota negara ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam survei penduduk antar sensus tahun 2015 disebutkan, sebanyak 57% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Hal ini dianggap terlalu padat dan hanya terkonsentrasi pada pembangunan setempat. Termasuk juga kontribusi ekonomi pada pajak domestik bruto nasional yang dianggap kurang merata. Berikutnya, terkait krisis ketersediaan air dan konversi lahan, bisa menyebabkan kekeringan dan juga potensi rawan bencana alam. Selain itu, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi sejak tahun 2017 menjadikan DKI Jakarta sebagai kota terpadat di dunia. Pemindahan IKN Nusantara ini bukan perkara mudah. Jokowi menyebutkan bahwa akan ada beberapa tahapan pembangunan. Mengacu pada buku saku pemindahan IKN, kurang lebih ada 4 tahapan nantinya. Untuk tahap awal, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 nanti, fokus pembangunannya adalah pemetaan formasi ASN dan infrastruktur utama seperti Istana Negara dan juga kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Selanjutnya, dari tahun 2025 sampai 2035, mulai itu pembangunan area perkotaan termasuk juga fasilitas untuk menunjang sektor perekonomian. Dan dari tahun 2035 sampai di tahun 2045 nanti,
IKN Nusantara diproyeksikan sebagai pusat inovasi dan pengembangan talenta yang nggak tanggung-tanggung. Untuk talenta global nanti ditargetkan bisa masuk 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara. Ya, semoga bisa tembus level dunia ya. Nah, tahapan terakhir nih. Tepat perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 2045, diharapkan proyeksi IKN Nusantara ini sudah bisa menjadi kota dunia untuk semua. Atau 10 besar livable city di dunia dan menggunakan 100% energi terbarukan. Keren ya. Jadi, gimana nih Sobat Gema Pos? Sudah yakin belum? Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara nanti memang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. By the way, DKI Jakarta sebagai ibu kota sekarang saja benar-benar padat penduduk dan cenderung Jawa sentris. Sepertinya sudah tepat ya untuk kita mulai berpikir Indonesia sentris agar pembangunan jadi lebih merata, adil, dan sejahtera. Sekarang kita kawal terus pembangunannya agar sesuai dengan target perencanaan. Jangan lupa nantikan ulasan menarik lainnya. See ya.